Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita kali ini. Hari ini kita mau coba menyelami sebuah renungan singkat nih yang Anda berikan. Fokusnya menarik banget. Dari Yohanes 13:35, ya. Judulnya Kasih yang Menjadi Saksi. Ya, betul. Nah, bahan ini kan ngupas soal gimana kasih antar sesama orang percaya itu, ya, menurut ayat ini, jadi semacam kartu pengenal lah ya, atau kesaksian buat dunia luar. Kartu pengenal. Ya, jadi misi kita sekarang, ya coba gali lebih dalam. Kenapa sih dan gimana caranya kasih itu bisa jadi alat saksi yang kuat banget? Dan apa artinya buat kita sehari-hari? Itu kan ya? Iya, persis. Kita coba bedah itu. Oke, mari kita mulai. Ini idenya lumayan nonjok ya, di tengah dunia yang katanya penuh konflik gini. Renungan ini bilang kalau kasih persaudaraan yang kelihatan nyata itu justru kesaksian paling kuat. Yang langsung bikin saya tertarik tuh penekanannya ke aksi, bukan cuma ngomong doang. Dibilang di sini, dunia luar tuh nggak bakal terlalu wow gitu sama, dalamnya teologi kita atau doktrin ABC. Iya. Tapi justru sama cara orang percaya itu saling memperlakukan. Nah, kenapa ya kira-kira? Sumber ini kok nekenin banget aspek tindakan ini? Itu pertanyaan bagus ya. Mungkin gini ya, kalau kita lihat konteksnya, renungan ini kayaknya mau bilang, di dunia yang mungkin udah agak skeptis atau kebal sama kata-kata manis gitu, tindakan nyata itu ngomongnya lebih kenceng. Oh, oke. Jadi actions speak louder than words gitu ya? Nah, kurang lebih gitu. Kasih yang dipraktekin, misalnya rela berkorban waktu, sabar dengerin orang, ngasih dukungan tulus, itu kan kayak bahasa universal ya, susah dibantah. Betul juga. Ini kayaknya ngelihat ini sebagai bukti yang lebih autentik gitu, lebih gampang dicerna sama orang luar dibanding argumen teologi yang jelimet. Intinya tunjukin, jangan cuma ngomongin. Masuk akal. Jadi bukan cuma konsep di kepala, tapi harus kelihatan, bisa dirasain. Nah, ini nyambung nih ke poin berikutnya yang ditekankan di bahan renungan Anda. Soal bukti konkret. Iya, bukti konkret. Disebutin spesifik kan, gimana tindakan sehari-hari, misalnya pas kita interaksi di kantor, atau cara kita nyelesain konflik kecil, atau nawarin bantuan tanpa mikir untung rugi, itu jadi bukti nyata dari sesuatu yang lebih gede. Sesuatu yang lebih gede maksudnya? Yaitu kehadiran Kristus sebagai pusat komunitas itu. Gitu katanya. Persis. Yang menarik di sini tuh gimana renungan ini narik konsep kesaksian ke level yang praktis banget dan sehari-hari. Bukan cuma di mimbar ya? Bukan. Justru di tempat umum kayak kantor, lingkungan tetangga, tempat di mana kelakuan kita paling gampang dilihat orang dari berbagai latar belakang kan? Iya. Sumber ini seolah-olah bilang tindakan kecil kayak kebaikan atau maafin orang pas situasinya lagi panas yang biasanya malah bikin orang saling sikut, nah itu jadi anomali. Jadi sesuatu yang bikin orang nengok. Contohnya gimana tuh misalnya? Ya misalnya nih di kantor lagi rame gosip soal si A. Terus ada satu orang yang milih nggak ikutan nyebar atau malah belain dikit gitu. Nah menurut logika renungan ini tindakan kayak gitu jadi saksi bisu yang kuat. Nggak teriak-teriak, tapi nunjukin sesuatu. Wah, itu contoh bagus banget buat bukti konkret tadi ya. Jadi bukan soal aksi heroik yang gede-gede, tapi konsisten di hal-hal kecil yang nunjukin karakter beda. Betul. Konsistensi itu kuncinya kayaknya. Dan ini nyambung banget sama poin kunci terakhir dari renungan ini, bahwa kasih kayak gini itu bukan cuma kelakuan baik sesaat, tapi sebuah identitas. Tanda pengenal murid Kristus yang asli. Nah, identitas. Jadi bukan lagi soal apa yang kadang kita lakuin, tapi siapa kita secara mendasar, yang keluar gitu aja secara alami pas kita interaksi. Benar sekali. Penekanan di identitas ini penting loh. Artinya kalau ikut alur pikir teks ini ya, kasih persaudaraan itu bukan cuma strategi marketing buat narik perhatian dunia. Oh, bukan strategi ya? Bukan. Tapi esensi dari komunitas itu sendiri. Kan Yohanes 13:35 bilang, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ya kan? Berarti kasih itu jadi ciri khasnya, yang nggak bisa dipisah. Kayak seragam atau lencana gitu ya? Iya, kayak gitu. Langsung kelihatan afiliasinya kemana. Implikasinya jadi lumayan menantang sih. Kalau kasihnya itu luntur atau nggak kelihatan, ya berarti identitas itu jadi kabur juga di mata dunia. Setidaknya menurut perspektif renungan ini ya.
Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsuin terus-terusan, mesti ngalir dari dalam. Oke, jadi kalau kita coba rangkum alurnya nih, renungan ini bangun argumen kalau kasih yang aktif, yang kelihatan dalam interaksi sehari-hari, itu aksinya, berfungsi sebagai bukti nyata. Itu bukti konkretnya. Ya. Yang pada akhirnya nunjukin identitas sejati sebagai pengikut Kristus di mata dunia. Fokusnya jelas ke dampak luar, ya, gimana komunitas internal ini dilihat dari luar. Tepat sekali. Dan itu semua akarnya ya di satu ayat kunci itu, yang jadi fokus renungan Anda. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang ngasih bahan ini? Intinya kan berarti kasih persaudaraan itu, ya menurut interpretasi ini, bukan cuma urusan internal biar anget-anget aja gitu. Haha, bukan cuma biar anget ya. Bukan, tapi punya fungsi penting banget sebagai kesaksian publik utama. Ini soal gimana tindakan nyata kita, mau kecil mau gede, dilihat dan dimaknai sama orang sekitar. Itu jadi penanda identitas yang paling jelas. Betul, dan ini tentu aja ya jadi nimbulin satu pertanyaan buat refleksi kita semua. Apalagi karena sumber ini nekenin banget tindakan nyata di konteks kayak kerjaan atau pergaulan sehari-hari. Pertanyaan apa tuh? Mengingat penekanan di bukti konkret tadi, gimana caranya ya kita bisa secara lebih sadar, lebih sengaja gitu, menjadikan setiap interaksi kita, bahkan yang rasanya sepele atau rutin banget, itu jadi cerminan dari kasih yang menjadi saksi ini. Setiap interaksi ya? Iya, setiap interaksi. Apa ada perubahan kecil mungkin di respons kita atau sikap kita yang perlu dilakuin biar identitas ini makin kelihatan nyata? Wah, itu pertanyaan yang dalam sih buat direnungin masing-masing ya. Oke deh, terima kasih udah gabung di Deep Dive kali ini buat sama-sama menyelami makna di balik kasih yang menjadi saksi ini. Sama-sama.